Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Dwi Kumalasari, NIM 101190054, kelas SAB. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dosen memberi kesempatan saya untuk bisa membuat video ini untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama yaitu perkembangan sosiologi. Perkembangan sosiologi itu ada 3 fase, yaitu yang pertama perkembangan awal. Perjalanan sosiologi dimulai dari pemikiran Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles, yang dimana memiliki anggapan bahwa sebuah masyarakat hanya akan seperti itu saja. Masyarakat akan mengalami berbagai macam bentuk perkembangan dan juga kemunduran yang dimana tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Terus yang kedua yaitu adab pencerahan. Abad ini dimulai dari penemuan untuk berkembangnya ilmu pengetahuan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian di dalam hal ini terdapat sebuah pandangan dari perubahan masyarakat yang dimana pandangan itu haruslah untuk termasuk ke dalam sebuah ciri yang dimana ilmiah. Yang ketiga yaitu abad revolusi. Kemudian pada memasuki era revolusi yang dimana terjadi abad ke-18, perubahan itu menjadi sebuah revolusioner dikarenakan pada sebuah struktur masyarakat yang dimana lama akan dapat dengan cepat berganti dengan sebuah struktur yang dimana baru. Hal ini kemudian ditandai dengan munculnya revolusi Amerika, revolusi industri, dan revolusi Prancis. Terus kenapa sosiologi itu sangat berpengaruh dengan perkembangan zaman dan tumbuhnya peradaban manusia? Itu sangat berhubungan erat. Kenapa? Karena perkembangan zaman dan juga pertumbuhan peradaban manusia itu lah yang mempengaruhi adanya sosiologi, atau sosiologi tidak akan ada jika perkembangan zaman dan peradaban manusia itu tidak ada. Dan disinilah keduanya sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua yaitu ciri-ciri dari sosiologi dan juga kegunaan. Yang pertama yaitu ciri-ciri sosiologi itu bersifat empiris, yaitu sosiologi merupakan ilmu nyata, fakta, logis, dan sesuai dengan manusia, bukan ilmu yang mengada-ngada, imajinasi, khayalan, mampu berupa dugaan. Jadi dalam empiris ini sosiologi itu nyata dan tidak mengada-ngada, bisa ditangkap oleh akal dan juga bisa dirasionalkan oleh akal. Jika sesuatu itu tidak bisa masuk akal atau tidak fakta, suatu kejadiannya tidak fakta, itu berarti bukan sosiologi. Terus yang kedua yaitu bersifat teoritis. Sosiologi merupakan ilmu yang disusun dengan data hasil observasi yang akurat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dengan
dengan melihat sebab akibatnya atau keterhubungannya. Di sini dimaksudkan bahwa sosiologi itu disusun dengan data, bukan hanya data itu dari hasil observasi yang sudah dilakukan dan itu akurat. Jika sesuatu itu tidak akurat, kejelasannya tidak benar, atau tidak ada kejelasan tentang suatu fakta, itu namanya bukan ciri-ciri dari sosiologi yang bersifat teoritis. Karena pada dasarnya sosiologi itu memang nyata dan juga harus disertai dengan data-data yang nyata dan juga dilakukan observasi atau penelitian. Terus yang ketiga yaitu kumulatif. Sosiologi merupakan ilmu yang disusun dengan hasil observasi lapangan beserta teori-teori yang berlaku serta berdasarkan keabsahan yang selalu diperbaiki dari waktu ke waktu. Jadi di sini sifat sosiologi yang kumulatif yaitu sesuatu yang sudah disusun secara observasi tadi, yaitu antara kumulatif dan juga teoritis tadi berketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Dan itu yang kumulatif ini lebihnya kepada praktek lapangan gitu, dan dari waktu ke waktu itu selalu ada perbaikan dengan berdasarkan suatu keadaan yang nyata atau keabsahan suatu hasil yang diobservasikan. Terus yang keempat yaitu non-etis. Non-etis di sini sosiologi merupakan ilmu yang mengkaji suatu fenomena, gejala maupun masalah secara objektif tanpa mempersoalkan nilainya. Nah, di sini ilmu sosiologi itu merupakan ilmu yang mengkaji suatu fenomena. Contoh, apabila masyarakat itu mengalami pengangguran atau kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, ini dikaji dalam sosiologi itu, kenapa kok bisa menjadi terjadi pengangguran itu? Apakah orangnya itu malas atau memang tidak ada lapangan pekerjaan atau bagaimana? Nah, di sini tuh masalah itu tuh secara objektif, jadi dia tanpa mempersoalkan nilainya gitu. Terus kegunaan sosiologi itu ada dua. Yang pertama yaitu untuk pembangunan. Untuk pembangunan, sosiologi memiliki manfaat untuk memberikan data-data sosial yang nantinya diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap akhir sebagai penilaian pembangunan. Jadi di sini sosiologi sebagai pembangunan itu untuk mengumpulkan suatu data-data, suatu perencanaan, contoh kayak arsitektur, jika kita mau membuat rumah itu, jadi fondasi-fondasinya itu bagaimana, seperti itu, dan tahap pelaksananya itu bagaimana, dan nanti hasilnya selesai itu bagaimana, seperti itu. Sosiologi seperti itu kegunaannya. Terus yang kedua yaitu untuk penelitian. Sedangkan untuk penelitian sosiologi diperlukan sebagai pemecahan masalah, karena tanpa adanya penelitian serta penyelidikan sosiologis, maka perencanaan sosial serta pemecahan masalah sosial tidak bisa diperoleh dengan baik. Nah, di sini peran sosiologi yaitu untuk memecahkan suatu masalah. Jika terjadi suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau kelompok umum atau kelompok-kelompok yang lain. Contohnya bila ada maling atau perampokan atau bagaimana. Nah, itu sosiologi bisa menyelidikinya dengan bukti-bukti yang fakta, bukti-bukti yang ada, contohnya ada saksinya, ada barang yang hilang ataupun yang bagaimana. Terus yang ketiga yaitu fakta sosial. Fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal
Atau bisa juga dikatakan fakta sosial itu adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat dan pada saat yang sama keberadaannya, terlepas dari manifestasi-manifestasi individual. Nah, faktor sosial di sini yaitu cara-cara masyarakat yang digunakan masyarakat itu untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam waktu yang bersamaan. Jadi faktor sosial itu memang real adanya. Contohnya ada kerja pos kampling itu adalah contoh fakta sosialnya. Terus paradigma yang dikaji dalam fakta sosial itu apa saja? Yang pertama yaitu dinamika sosial, terus konflik sosial, interaksi sosial, dan juga kelompok sosial dan yang lainnya. Tuh. Terus yang keempat yaitu proses sosial. Proses sosial adalah cara-cara interaksi atau aksi dan reaksi yang dapat kita amati apabila individu-individu dan kelompok-kelompok bertemu dan mengadakan sistem perhubungan mengenai cara-cara hidup yang telah ada. Nah, di sini maksudnya proses sosial yaitu cara-cara interaksi, aksi dan reaksi, hubungan timbal balik antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, individu yang lain dengan individu yang lain, individu satu dan individu yang lain itu saling berinteraksi